Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini? Isi sehat? Alhamdulillah sehat semuanya ya, tidak ada yang sakit. Baik, ketemu lagi sama Bapak pada hari ini. Yaitu hari ini minggu ke-7 pertemuan kita. Masih di mata pelajaran yang sama, yaitu pemrograman web dan perangkat bergerak. Pada materi-materi sebelum dengan tema pada hari ini yaitu layout dan style. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, saya ambil absen dulu. Yang pertama Balkisullah Dwi Julianingsih, Cindy Oktaviani, Cindy Graciela Ambarita. Cindy Graciela tidak ada. Fadilah Majid Saragi, Vina Yulita, Nindya Dahartika, Mila Sriwahyudi, Laifa Fitria Lubis, Mulyati. Baik, hanya satu yang tidak hadir pada hari ini yaitu Cindy Graciela Ambarita. Oke, kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang layout dan style pada halaman web. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu HTML, seperti apa tag HTML. Bagi Anda semuanya, apakah masih ada yang ingat apa saja tag wajib dalam HTML? Oke, baik. Ada buka HTML, terus ada tutupnya, body. Oke. Ya, benar sekali, itu tag wajib dalam HTML. Selain itu, Anda semuanya juga sudah mempelajari seperti apa menampilkan tulisan pada halaman web. Benar? Seperti apa menampilkan gambar pada halaman web. Benar? Nah, seperti apa membuat tabel pada halaman web. Seperti apa menampilkan form untuk mengisikan data-data pada halaman web, baik itu yang bertipe teks, password, number, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu layout dan style pada halaman web. Ada yang tahu apa itu layout dan style? Oke. Pada sebelumnya kan kita sudah mempelajari itu berbagai macam tentang HTML, bermacam-macam kan sudah banyak, ada tulisan, menampilkan gambar, apa semuanya. Tetapi pernah tidak Anda memperhatikan atau mempertanyakan kenapa web yang kita bikin hasilnya jelek sekali atau standar sekali, warnanya hitam doang, belum ada warna-warna lain. Gambarnya tidak bisa diatur besar kecilnya, tulisannya cuma satu jenis tulisan, misalnya Times New Roman saja, yang tulisan standar. Sedangkan kita banyak hampir setiap hari kita berhubungan dengan web. Tidak ada yang tidak mungkin pada zaman teknologi sekarang, bahwasanya kita masing-masing sudah memiliki HP Android. Setiap hari kita mengakses pembelajaran, itu melihat halaman web. Pernah enggak Anda menanyakan kenapa halaman web orang itu bagus-bagus, cantik-cantik, berwarna-warni, beraneka ragam, banyak pula modelnya, sedangkan yang kita buat standar sekali, hitam sama putih. Kalau gambarnya nggak bisa dibesarkan, nggak bisa dikecilkan, ukurannya nggak bisa disamakan. Pernah enggak Anda mempertanyakan itu?
Nah, kenapa seperti itu? Karena website-website yang sudah dibikin orang itu sudah menggunakan konsep layout dan style. Nah, apa itu layout dan style? Pada hari ini kita akan mempelajari apa itu layout dan style Ananda semuanya. Baik. Nah, pada hari ini kita ada 4 agenda atau 4 judul besar yang saya ambil di sini. Namun yang terkait dengan materi ini hanya 3 judul. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini seperti biasa, setiap materi yang kita pelajari pada setiap hari itu pasti memiliki tujuannya. Nah, yang selanjutnya itu konsep layout dalam halaman web. Apa itu konsep layout? Nanti kita jelaskan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis layout dalam halaman web. Di sini sesuai dengan silabus kita hanya mempelajari 3 jenis layout. Namun sebenarnya layout ini ada beberapa jenis. Namun yang umum digunakan itu hanya 3 jenis. Dan paling sering digunakan sekarang Ananda semuanya ada yang tahu 3 dari 3 jenis ini yang mana? Oke, yang paling sering digunakan dari 3 jenis ini yaitu div. Kalau frame set dan table itu sudah jarang digunakan. Seperti apa frame set, seperti apa table, seperti apa div, nanti kita pelajari secara bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu konsep dan penulisan script stylus sheet atau style, atau biasa orang kenal dengan apa? CSS, case shading style. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari 3 topik ini. Baik, untuk yang pertama kita akan masuk ke konsep layout dalam halaman web. Sebelum itu kita akan membahas dulu apa saja target-target capaian dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kita diharapkan mampu menjelaskan layout dalam tampilan halaman web. Kita diharapkan mampu memahami, menjelaskan seperti apa layout di dalam halaman web itu. Layout di dalam halaman web itu terdiri dari apa saja komponen dari halaman layout itu. Seperti apa desainnya. Nah, itu tujuan pertama. Tujuan selanjutnya, siswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai metode layout tampilan halaman web. Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita memiliki 3 metode, yaitu pertama frame set, yang kedua table, dan yang ketiga div. Nah, siswa Ananda semuanya diharapkan mampu untuk menjelaskan dari 3 metode layout pada tampilan web tersebut. Tujuan yang selanjutnya yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep style dalam halaman web. Nah, Ananda semuanya diharapkan mampu menjelaskan apa itu style dalam halaman web, apa fungsi style dari halaman web, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan penyisipan style dalam script program aplikasi web. Nah, dalam penulisan style ini ada aturan-aturan tertentunya Ananda semuanya. Secara garis besar atau secara umum yang banyak dipakai orang itu ada 3 metode. Yang pertama inline di dalam teks HTML, yang kedua di dalam file get di dalam HTML, dan yang ketiga menggunakan file baru yaitu file CSS atau yang biasa dikenal dengan CSS luar bahasa biasanya. Tujuan kita selanjutnya yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan prosedur penulisan style script dalam pemrograman aplikasi web. Nah, Ananda semuanya setelah mempelajari pelajaran ini diharapkan mampu menjelaskan seperti apa cara-cara penulisan script style pada halaman web ini. Baik, yang tujuan selanjutnya yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan prosedur penyisipan script style ke dalam HTML. Nah, di sini kan tadi ada yang inline tuh, disisipkan secara langsung, ini tujuannya. Yang selanjutnya yaitu siswa diharapkan mampu menerapkan style dalam pemrograman tampilan halaman web.
siswa diharapkan mampu. Berarti ananda-ananda semuanya nanti setelah melakukan pembelajaran teori ini dan praktikumnya nanti diharapkan ananda-ananda semuanya sudah bisa melakukan pembuatan website dan menggunakan style dalam website-website yang ananda buat tersebut. Jadi website-website yang ananda buat tidak seperti website-website sebelumnya lagi yang masih hitam putih warnanya, masih kaku, masih jelek. Sudah ada variasi warna, variasi layout setelah melakukan pembelajaran ini. Yang selanjutnya yaitu siswa diharapkan mampu membuat program tampilan halaman web dengan style. Nah, seperti tujuan sebelumnya. Yaitu yang selanjutnya itu siswa diharapkan mampu menguji program tampilan web yang menerapkan style. Kalau menguji ini kan sama seperti praktikum sebelumnya, tidak ada perbedaannya. Cara membukanya tetap juga sama. Baik, langsung saja kita masuk materi pertama, yaitu konsep layout dalam halaman web. Layout merupakan proses penataan tata letak atau pengaturan objek yang terdapat dalam suatu halaman. Nah, jadi layout itu adalah pengaturan komponen-komponen di mana halaman web itu. Biasanya layout itu terdiri dari 5 bagian, yaitu ada header, ada navigasi, ada konten, ada footer, dan ada sub navigasi. Nah, untuk mengetahui apa itu header, apa itu footer, apa itu konten, apakah itu navigasi atau apa itu menu, nanti kita pelajari. Jadi layout itu merupakan proses penataan atau proses pengaturan dari halaman web. Contohnya seperti ini. Di atas ini ada menunya, di sini ada isi kontennya, di sini ada untuk pengiriman pesan, di sini ada footer. Nah, ini contohnya website biodata atau biografi diri yang saya bikin kemarin. Yang selanjutnya itu, sedangkan desain merupakan proses imigrasi dan kreasi seseorang di dalam mengekspresikan dan menciptakan suatu keindahan. Ini memerlukan estetika seni. Jadi pada desain ini dituntut kalian semuanya, nanda-nanda semuanya untuk memiliki seni dan mengeluarkan seni-seni kalian untuk diterapkan pada web-web yang akan kalian bikin ini. Contohnya nanti menu ini mau dikasih warna apa, ini seperti apa desainnya, ini kenapa fotonya ada bingkainya seperti ini, nah ini kenapa tombolnya berwarna ini. Nah, itu di dalam proses desain. Apa beda desain sama layout? Mungkin anda ada yang bertanya seperti itu. Apa beda desain sama layout? Sedangkan dia hampir-hampir mirip saja. Baik, untuk layout hanya mengatur bahwasanya headernya di atas, gambar ini letaknya di sini, untuk menampilkan biodata di sini, untuk menampilkan komentar teman di sini posisinya, untuk menampilkan footer di sini posisinya. Nah, jadi layout itu hanya menunjukkan posisi-posisinya saja. Sedangkan untuk mempercantik halamannya, untuk memperindah halamannya supaya menarik minat orang membacanya atau untuk melihatnya, digunakan yang namanya desain. Desain itu nanti menggunakan style. Style itu apa? Style yang biasa orang kenal, yaitu CSS. Baik, selanjutnya yaitu konsep layout dalam masih yang tadi konsep layout dalam halaman web. Nah, di sini saya sebut tadi ada lebih kurang 5 elemen-elemen dasar pada layout di halaman web. Yaitu yang pertama adalah elemen header. Nah, ini contoh elemen header, letaknya di atas. Yang selanjutnya elemen navigation. Nah, ini elemen navigationnya. Yang selanjutnya itu elemen sidebar. Nah, sebelah sini ada elemen sidebarnya, ada elemen konten, ini elemen kontennya, elemen footer, ini elemen footernya. Baik, mungkin masih ada yang bertanya, apa itu elemen header? Elemen header itu adalah ciri khas atau judul istilah besarnya. Mungkin kop surat yang biasa bikin surat ya, itu kop surat namanya. Yang mana isi dari header ini yaitu seperti logo website atau menu-menu global seperti untuk login, logout. Nah, itu terdapat di dalam header ini. Header. Kalau kita lihat di sini seperti
Yang selanjutnya itu navigation. Navigation ini adalah untuk menampilkan menu-menu apa saja yang ada di dalam halaman web yang akan kita bikin, seperti menu home, menu kontak, menu about, atau menu-menu yang diperlukan di dalam halaman web kita itu terdapat di navigation. Sedangkan sidebar ini elemen termasuk dari bagian konten yang mendukung atau membantu navigasi. Di sini tadi hanya menampilkan menu-menu utamanya saja, yang pokok-pokoknya saja, yang inti-intinya saja. Sedangkan di sidebar ini misalnya menyajikan informasi-informasi terbaru, menyajikan web view, berapa orang yang mengakses web kita. Nah, di sini diletak di sidebar. Yang selanjutnya yaitu konten. Apa itu konten? Mungkin konten ini adalah inti utama dalam halaman web kita. Kenapa saya menyebut inti utama? Karena konten ini adalah tempat isi dari halaman web kita. Apa yang mau kita tampilkan di dalam halaman web kita, isi inti utamanya kita letak di dalam konten. Istilahnya biasanya itu artikel, ananda-ananda semuanya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Apa beda navigation sama sidebar? Baik, navigation sama sidebar. Kalau navigation itu hanya menyajikan menu-menu intinya saja. Ya, sedangkan sidebar itu pendukung, seperti menampilkan artikel-artikel terbaru, judul-judulnya saja gitu. Kalau navigation itu menu yang sering diakses orang, menu krusial atau menu inti di dalam web kita. Selanjutnya footer. Apa itu footer? Footer itu menyajikan informasi seperti lisensi atau sitemap dari web kita. Apa itu sitemap? Sitemap itu alamat web kita seperti apa web kita itu tersebut. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberi contoh ya, melihatkan para anda semuanya contoh website yang sudah jadi. Sebentar ya, saya buka dulu action saya. Ini contoh halaman web yang saya bikin sendiri. Nah, di sini adalah web yang menyajikan informasi atau sistem informasi yang menyajikan informasi-informasi tentang sekolah, sebuah sekolah yaitu SMK Negeri 1 Tebing Tinggi tentunya. Nah, tadi kita sudah mempelajari bahwasanya di dalam layout, konsep layout itu ada yang namanya header, ada yang namanya navigation, ada yang namanya sidebar, ada yang namanya konten, ada yang namanya footer. Nah, dari halaman website ini
bisa kita lihat yang mana itu header. Coba Ananda semuanya, ada yang tahu yang mana header sebenarnya? Nah, baik, ini yang paling atas sekali, yang ini. Ini adalah bagian header Ananda semuanya. Dia menyajikan ada logonya, ada nama sekolahnya, ada alamatnya, pokoknya informasi tentang suatu instansi tersebut atau suatu web apa dia tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya navigation. Navigation itu adalah menu-menu utama seperti home, profile, program, data sekolah, organisasi, buku tamu, ada galeri. Nah, itu yang merupakan navigasi. Yang selanjutnya sidebar. Kalau tadi kita melihat hanya seperti ini desainnya ya, sidebarnya. Ada seperti ini. Di sini sidebarnya, di sini konten. Sedangkan di sini sedikit ada perbedaan, yaitu ada 3 blok di sini. Di sini ada satu lagi, yaitu namanya tetap sama, yaitu sidebar. Nah, sama jadinya kan. Berarti yang merupakan sidebar itu yaitu yang pertama login admin, kalender, halaman terkini, dan di sela-selanya itu ada sambutan kepada sekolahnya, ada halaman, ada kabar yang terbaru. Nah, ini sidebar, ini seperti sidebar. Kan ada pemisahnya terlihat dengan jelas kan. Sedangkan ini adalah halaman kontennya, konten dari halaman web tersebut. Oke. Selanjutnya kita lihat yang mana yang namanya footer. Footer itu ada yang paling bawah di sini, biasanya isinya copyright SMK sekian, copyright Dinas Pendidikan, copyright Universitas Negeri Padang, seperti portal juga ada di situ copyrightnya apa-apa ya. Oke, baik. Kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan ada yang mau ditanyakan atau masih bingung nih, apa sebenarnya konsep layout, apa layout itu sebenarnya, apa desain itu sebenarnya, masih bingung, tanyakan saja. Lebih baik bertanya daripada kita tidak tahu sama sekali. Jangan ragu-ragu bagi anda semuanya yang masih ada terdapat keraguan atau ingin ditanyakan atau belum paham di mana belum mengertinya, tanyakan saja. Baik, ada yang mau ditanyakan anda semuanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke yang materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis layout. Masih ada yang ingat berapa jenis layout yang akan kita pelajari pada hari ini? Di tujuan pembelajaran tadi kan sudah saya sampaikan itu berapa apa saja layout yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada 3 kan kalau nggak salah saya. Ada yang ingat? Oke, frame set. Yang kedua apa? Anda semuanya? Oke, betul, tabel. Yang ketiga, yang terakhir, yang paling banyak digunakan orang nih, paling sering digunakan orang. Ada, div. Berarti ada frame set, ada tabel, ada div. 3 jenis layout ini yang akan kita pelajari. Kita masuk yang pertama, yaitu frame set. Sebelum kita mengetahui apa itu frame set sebenarnya, kita harus mengetahui dulu, yaitu apa frame. Frame adalah sebuah jendela khusus atau dalam bahasa mudahnya adalah sebuah bingkai di sebuah halaman HTML yang digunakan untuk menampilkan sebuah halaman HTML lainnya secara utuh. Jadi begini anda semuanya. Ini kan kita punya halaman web ini. Kita punya halaman web ini, misalnya seperti ini bentuk halamannya. Sebesar ini. Besar ini ya. Ini belum kita apa-apakan, belum kita ganggu gugat, belum kita desain, belum kita apa-apakan. Ini namanya frame, satu frame. Yang utuh besar ini frame. Kita mengerti berarti halaman web yang untuk web browser yang kita buka, utuh halaman di screen monitor kita
secara utuh semuanya itu namanya frame. Yang selanjutnya adalah frame set. Frame set adalah sebuah tag yang digunakan untuk mengatur frame yang ada di dalamnya. Jadi di dalam fungsi dari frame set itu adalah untuk menggabungkan beberapa frame set di dalam satu frame. Contohnya seperti ini. Ini dibagi menjadi 3. Nah, ini frame 1. Frame 1, ini frame 2, ini frame 3. Jadi 3 dalam satu frame utama ini terdapat 3 halaman web yang kita tampilkan, yaitu ada 3 file dari halaman web yang kita tampilkan. Secara otomatis kalau di frame ini di sini juga memiliki kursornya masing-masing. Ini ada kursornya. Apa itu kursor? Ya, untuk menaik turunkan halaman web, itu bahasa mudahnya. Ada itu yang membedakan frame sama tabel atau sama div. Kalau frame dia setiap halaman yang kita pisah-pisahkan ini ada kursornya. Contohnya seperti ini. Ini ada frame 1, ada frame 2, ada frame 3. Frame set 3. Jadi ada 3 halaman di dalam satu frame. Nah, itu frame set. Seperti apa contoh penulisannya? Ini akan saya tampilkan cara penulisan dari frame set tersebut. Mungkin sebelum itu ada yang tidak dimengerti mengenai frame set ini, silakan ditanyakan sambil saya mencari di mana file contoh frame ini. Oke, cara penulisan frame itu seperti ini. Kalau untuk mengetahui teknologi HTML, kita sudah pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu ada menandai bahwasanya itu HTML, dia harus ada HTML bukanya, ada HTML tutupnya, dan nyimpan filenya itu merupakan lisensi .html. Baik, untuk menampilkan frame ini, yaitu di sini ada 4 file kita kalau seperti contoh sederhana ini, yaitu yang pertama file index dari frame-nya, yang kedua yaitu frame satunya, yang ketiga yaitu file frame 2, dan yang keempatnya adalah file frame 4 yang akan kita letakkan di masing-masing ini tadi. Gimana cara meletakkannya dan gimana cara mengatur besar ininya agar sama semuanya? Cara mengaturnya menggunakan calls. Ini frame 1 25%, frame 2-nya 25%, dan frame 3-nya 25%, dan frame 2-nya menyesuaikan berapa sisa ukuran dari frame yang secara utuh. Jadi untuk memanggilnya yaitu frame src file. File ini merupakan file di mana kita letak atau kita simpan file frame 1, 2, 3 tersebut. Kalau dia di dalam folder ya kita masukkan lagi, misalnya di dalam folder frame ya. Kita bikin di dalam folder frame /frame.html. Seperti ini. Kalau dia di dalam folder. Kebetulan saya bikin ini tidak di dalam folder, dia hanya di dalam satu induk file atau di dalam satu folder. Jadi tidak perlu dibikin nama foldernya. Yang pasti selanjutnya yaitu ada fitur frame set-nya. Oke? Ada yang tidak mengerti atau yang ragu yang perlu ditanyakan ada semuanya? Selanjutnya kita lihat yaitu frame frame 1-nya seperti apa, frame 2-nya seperti apa, dan frame 3-nya seperti apa. Ini dia. Ini frame 1-nya. Frame 1-nya saya bikin dengan keterangan navigation, div style seperti itu nanti kita pelajari CSS-nya. Kita hanya menggunakan H1 sebagai tulisannya untuk menampilkan tulisannya. Untuk frame kedua dan frame ketiganya sama seperti itu.
Nah, untuk hasilnya seperti apa, Pak? Hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini contoh dari hasil frame. Tadi di frame satunya saya bikin navigasi, frame keduanya saya bikin konten. Ini frame ketiganya saya bikin sidebar. Nah, ini dia. Yang navigasinya 25%, yang sidebarnya 25%, konten selebihnya. Berarti kalau 25, 50 berarti kontennya 50% juga. Saya bilang tadi itu ada scroll barnya. Kalau di frame itu membedakan frame sama div dan juga table. Apa itu scroll bar? Ini dia. Nah, ini dia. Dengan ini kita bisa menggerakkan ya, turun naiknya kursornya. Ada kursornya, scroll barnya. Setiap framenya memiliki ini yang membedakan frame dengan div atau tabel dalam pemodelan layout di dalam halaman web. Baik, mengenai frame, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu yang model kedua tadi ya, tabel. Oke, yang tabel. Sekali lagi yang permodelan menggunakan frame ini ada nada-nada yang ingin ditanyakan atau masih ragu, tanyakan saja daripada nanti udah pulang baru terpikirkan mana bapak tuh bikin tadi apa namanya nggak ngerti saya. Nah, lebih baik ditanyakan saja sekarang. Baik, jika tidak ada, kita lanjut yang model selanjutnya yaitu table. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari itu seperti apa cara membuat tabel pada halaman web. Tidak jauh beda dengan cara membuat tabel tersebut, cuma tabel di sini kita manfaatkan untuk membuat halaman web, membuat bagian-bagiannya, yang mana header, yang mana footer, yang mana apa-apa semua. Biasanya kan tabel itu seperti ini fungsi bentuknya itu. Nah, seperti ini. Nah, begini. Nah, biasanya kan tabel seperti ini. Dari struktur tabel kayak gini, kita bisa membuatnya menjadi sebuah layout halaman web. Seperti di sini kita bisa bikin header. Header. Nah, jadi kalau dibikin header otomatis di sini kita hapus garisnya. Seperti ini saja. Selanjutnya kita bikin footer. Nah, footer. Kalau bikin footer, kalau kita mau kosongkan juga kita hapus nanti garisnya. Menghapusnya ada caranya nanti menghapusnya. Nah, di sini kita bikin konten. Di sini kita bikin sidebarnya. Sidebar 2, di sini sidebar 1. SD 1. Seperti itu. Seperti apa, Pak? Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai tabel dan semuanya? Oke, seperti apa cara membuatnya? Cara membuatnya yaitu ini saya contohkan. Sudah ada saya bikin contohnya ya seperti ini. Nah, ini ya. Sama seperti membuat tabel biasa, yaitu ada buka tabelnya, ada TR-nya untuk membuat baris baru, ada TD-nya untuk membuat kolom, ada TR-nya lagi bikin baris baru, ada TD-nya, seperti itu. Sama seperti membuat tabel biasa. Namun yang kita tambahkan seperti untuk mengosongkan tadi kan ada garisnya sini nih. Nah, seperti apa supaya dia menjadi header penuh nggak ada garisnya? Yaitu kita tambahkan dengan call span 2. Karena apa 2? Karena
2. Kalau di sini call span 3. Kenapa 3? Karena kita menggabungkan antara 3 kolom. Menggabungkan antara 3 kolom menjadi satu baris, menjadi satu kolom saja. Jadi call span 2 ya. Dan selanjutnya sama saja, ini call span 2 juga untuk menunya, sidebarnya selebihnya sama. Kita juga pakai call span. Jadi seperti ini cara penulisannya. Untuk lebih lanjutnya nanti anda semuanya akan saya kasih tugas di rumah, dan juga ada pada mata pelajaran prakteknya nanti akan mempraktekkan seperti apa membuat layout menggunakan frame sheet, seperti apa membuat layout menggunakan tabel, dan seperti apa menggunakan div. Di sini hanya membahas cara teorinya saja, jadi tidak perlu dipraktekkan. Cuman saya menambil untuk lebih mudah anda semuanya memahaminya, jadi saya tampilkan, saya demokan seperti apa implementasi sebenarnya. Nah, baik. Untuk hasil dari ini bisa kita lihat seperti ini hasilnya. Nah, ini dia. Ini hasilnya. Ini ada headernya, ada navigasinya, ada sidebar, ada isi halaman web, ada footer. Ini memisahkannya. Yang mana header? Ini headernya, anda semua ini header. Yang ini bagian navigasinya, ini sidebar, ini bagian kontennya, ini konten, ini bagian footernya. Garis-garis putih ini untuk memisahkannya. Contoh seperti website tadi yang saya demokan sebelumnya. Ini juga ada garis-garis putihnya untuk membedakan yang mana dia sidebar, yang mana menu seperti ini. Seperti ini ya. Sama. Cuman ini sudah menggunakan CSS Word atau div. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan Anda? Mengenai desain halaman web menggunakan Zerto. Ya. Apakah Anda sebenarnya ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu div. Div ini kalau biasa dikenal dengan orang mengenalnya, yaitu menggunakan CSS. Div ini yang paling banyak digunakan orang, karena pengaturannya lebih mudah dan dia merupakan teknologi yang baru dikeluarkan oleh web. Untuk desain web ini lebih mudah menggunakan div. Di sini ada keterangannya, div merupakan tag yang sangat sederhana dan sangat fleksibel untuk digunakan dalam kondisi apapun. Sedangkan HTML sendiri digunakan untuk membuat tujuan dari konten, hampir semua tag memiliki fungsinya masing-masing. Div menunjukkan division atau divisi atau bagian yang merupakan generic block konten yang dapat digunakan sebagai penampung untuk mengelompokkan beberapa elemen menjadi satu elemen. Seperti tadi kita sebutkan bahwasanya ada header, ada navigasi, di sini ada sidebar, ada konten, ada footer. Seperti ini ya. Lebih kurangnya seperti ini. Nah, di sini disebutkan bahwasanya div untuk menunjukkan divisi atau membedakan bagian-bagian generik atau memblok suatu coding-coding tersebut posisinya di mana. Nah, seperti di blok ada blok header namanya, ada blok navigasi, ada blok sidebar, ada blok konten, ada blok footer. Nah, menggunakan div ini yang membedakan nanti yang mana header, yang mana navigasi, yang mana sidebar, yang mana konten, yang mana footer. Div yang membedakannya. Mungkin sudah ada yang ditanyakan mengenai pengertian div atau konsep dari penulisan div. Oke, jika tidak ada kita lanjut. Selanjutnya yaitu
Contoh penggunaan div. Sebelum itu, div itu sendiri terdapat ada dua. Div itu ada dua jenis. Ada Anda yang tahu apa saja divnya? Div itu ada dua. Yang pertama merupakan ID dan yang kedua merupakan kelas. Setiap div ID atau div kelas itu memiliki simbolnya masing-masing. Apakah Anda ada yang pernah baca apa simbol div ID dan apa simbol div kelas? Ada yang tahu apa simbol div ID dan simbol div kelas? Baik, kalau untuk div ID itu simbolnya sebagai pagar dia. Seperti ini. Pasti kita pagar ya. Pagar. Sedangkan yang kelas itu berupa titik ya seperti ini. Ini ID, ini kelas. Apa bedanya ID sama kelas? Sama saja. ID sama kelas itu fungsinya sama saja. Cuman untuk mempermudah struktur penulisannya, standar penulisannya itu ada ID sama kelas. Biasanya div pertama itu ID, di dalam div ID itu ada div kelasnya untuk membedakan yang mana kelas dan yang mana ID. Itu saja. Fungsinya sama-sama. Sama fungsinya, tidak ada perbedaan. Cuman untuk mempermudah membedakan dalam penulisannya saja. Misalnya di sini saya menggunakan div ID konten. Di dalam konten ini ada div lagi. Nah, di sini saya bikin div ID kelas header, div ID kelas kiri. Nah, begitu juga selanjutnya. Di situ bisa. Selain itu, tetapi di sini saya menggunakan div ID header. Kenapa saya menggunakan itu? Karena konten ini baru sifatnya untuk mengambil dalam sebuah frame. Satu frame itu besar. Sedangkan kalau langsung saya bikin div ID header di sini, sedangkan di dalam header itu nanti ada div lagi. Kalau saya sudah bikin kelas di sini, di dalam kita bikin ID itu kalau menurut standarnya penulisan program itu sudah tidak bagus. Kalau seperti ini masih boleh. Di dalam header ini nanti kita tambah satu lagi div kelas seperti ini. Nah, ini kan di dalamnya ada div kelas, div kelas header 1. Untuk div. Nah, seperti ini. Oke, nanti di sini ada header 1 di sini ada. Nah, seperti ini. Contoh penulisan, contoh div kelas dan div ID. Oke. Seperti ini. Ya. Itu lebih jelasnya di praktikum nanti akan kita pelajari lebih rincinya. Ini secara umum seperti ini cara penulisannya. Nah, tadi kan saya sudah bilang seperti apa cara membedakannya ini. Kan sudah ada div ID, div header, div kelas kiri kanan. Kalau di sini saya bikin div content dan header, div kiri, div kanan dan div footer. Kita di sini kalau menggunakan div untuk mendefinisikan dia seperti ini, kita harus menggunakan yang namanya CSS atau style sheet. Di sini saya menggunakan CSS model ketiga, yaitu pengambilan luar menggunakan file baru. Untuk lebih rincinya nanti saya jelaskan lagi. Nah, di sini dibikin coding-coding untuk mengaturnya, bodinya warna apa, sini bodinya. Body itu konten utuh dari halaman web itu ya. Kalau body seperti ini. Nah, ini dari pojok sini, pojok sini, pojok sini, pojok sini. Nah, itu body namanya. Yang ada di dalam itu body semuanya namanya. Yang ada di dalam web browser ini body semuanya namanya, ada semuanya. Di sini saya kasih bodinya berwarna merah, background color. Background color itu untuk menunjukkan dia berwarna merah. Itu ada konten, ada header, ada kiri, ada kanan, ada footer. Itu lebih jelasnya ini
di praktikum yang kita pelajari. Ini saya hanya menunjukkan garis-garis besarnya saja, menunjukkan konsep penulisannya, cara penulisannya saja. Jadi hasil dari menggunakan kelas penulisan div ini seperti ini. Nah, ini dia. Ada kiri, ada kanan, ada header, ada footer, ada warna merahnya. Oke, sudah. Bisa dimengerti Anda semuanya? Oke. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan sebelum kita keluar, nantikan sudah susah ketemu sama saya. Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi selanjutnya mengenai ini baru kita pelajari, itu jenis-jenis layout ada 3. Konsep dan penulisan scriptnya, cara penulisan CSS, stylus sheet. Sebelum itu kita masuk dulu, yaitu pengertian CSS. Apa itu CSS? CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS digunakan untuk mengubah tampilan atau style dari halaman web. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam halaman web modern terdiri dari komponen dasar, yaitu HTML untuk membuat strukturnya seperti struktur HTML, title, body, seperti itu. Tak wajibnya CSS untuk mengatur tampilannya, dan JavaScript untuk interaksi. Untuk JavaScript nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada materi berikutnya, pertemuan berikutnya. Sekarang kita baru masuk CSS. Kemarin kita masuk HTML, sekarang CSS, JavaScript pada pertemuan berikutnya. Oke? Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya kita kemarin sudah mempelajari HTML ini, tetapi kenapa tampilannya jelek, warnanya hitam putih doang, besar kecilnya tidak bisa diatur, menggunakan CSS ini mengaturnya nanti. Yang selanjutnya itu perkembangan CSS. Perkembangan CSS merupakan sebuah teknologi internet yang direkomendasikan oleh World Wide Web Consortium atau WWC pada tahun 1996. Sedangkan setelah CSS distandarisasikan, Internet Explorer dan Netscape merilis browser terbaru yang mendukung standar CSS. Terdapat 3 versi CSS, yaitu CSS versi 1, CSS versi 2, dan CSS versi 3. Yang pertama itu ada CSS versi 1. CSS versi 1 itu baru memiliki fokus mengatur pemformatan dokumen HTML seperti jenis-jenis font, warna, teks, background, dan elemen lainnya. Tag atribut, misalnya spasi, interbaris, dan kata, dan huruf. Posisi tag, gambar, dan elemen lainnya. Margin, border, dan padding. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mungkin tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu seperti apa teks, mengatur posisi tag, marginnya, kayak mana. Yang selanjutnya itu CSS versi 2, mengatur format dokumen untuk kebutuhan dicetak dengan printer. Fitur yang disediakan antara lain itu posisi konten, downloadable, font atau huruf, table layout, menu tipe, dan yang lainnya. Nah, sedangkan table ini baru keluar pada CSS versi 2. Table yang kita bikin tadi, kita untuk bikin layout, nah, keluarnya baru di CSS versi 2. Nah, yang selanjutnya yaitu CSS versi 3, yang CSS yang dipakai sekarang, yang berkembang pada saat ini, yaitu fiturnya sangat mendukung tampilan desain website, animasi warna, bahkan animasi 3D, menunjukkan kompatibilitas website dengan smartphone, CSS Matte, CSS Object Model, mendukung fungsi multimedia pada website, beberapa efek teks seperti teks berbayar, kolom, koran, dan web, jenis huruf eksternal sehingga dapat digunakan huruf yang tidak masuk website fonts, beberapa efek pada kotak. Jadi CSS 3 ini sudah sempurna
hampir dikatakan sempurna, boleh dikatakan sempurna dasarnya karena sudah lengkap fitur di dalamnya. Bisa mutar video, sudah ada untuk animasinya, sudah bisa dimasukkan Java, sudah kompatibel untuk zaman sekarang, dan juga sudah responsif, bisa diterapkan di Android. Nah, jadi kan kalau dulu kita buka website itu di HP besarnya sama dengan yang di laptop tampilannya, jadi mengecil ya di HP. Kalau sekarang sudah kompatibel. Jadi sudah menyesuaikan kalau di laptop seperti apa tampilannya, di Android seperti apa. Itu namanya nanti website responsif, akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ada materinya khusus untuk website responsif tersebut. Dia menggunakan resolusi layar berapa, resolusi laptop berapa, resolusi notebook berapa, resolusi smartphone berapa, nanti ada dipelajari. Berdasarkan resolusi itu dia akan menentukan seperti apa tampilan yang akan ditampilkannya. Baik, sampai di sini ada yang akan ditanyakan Anda semuanya? Oke, jika tidak ada kita lanjut, yaitu aturan penulisan pada CSS. CSS memiliki aturan tersendiri dalam penulisan sintaks. Penulisan sintaks tersebut terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu ada selektor, properti, dan value. Apa itu selektor? Apa itu properti? Apa itu value? Ada yang tahu Anda semuanya? Oke, lanjut ya. Yang pertama tadi sudah disebut, ada selektor, ada properti, ada value. Apa itu selektor? Selektor itu bisa ditandai dengan div ID atau div class. Misalnya kita di sini membuat sebuah div ID sama dengan hidden. Tutup divnya. Oke, seperti ini. Divnya bernama hidden. Yang mana selektor, yang mana properti? Selektornya itu nanti kita bikin seperti ini. Div itu tadi gambarnya, simbolnya adalah pagar. Jadi seperti ini di dalam CSS-nya itu menjadi pagar hidden. Nah, ini sebagai selektor ini, ini sebagai selektornya. Selanjutnya propertinya yaitu apa-apa saja yang akan kita bikin di dalam div ID ini, seperti properti value, seperti margin left, seperti background color. Nah, di dalam ini kita masukkan itu semua di dalam sini seperti ini. Kalau di sini contohnya di form kan sama saja ya. Ada CSS 3 sudah bisa menggunakan seperti ini. Kalau di CSS 2 atau CSS 1 belum bisa menggunakan ini. Nah, di sini penulisan propertinya. Properti itu namanya, sedangkan value itu nilainya. Misalnya margin berapa pixel. Marginnya itu, margin right itu sebagai properti, value-nya misalnya 10 pixel. Nah, seperti itu. Background color. Nah, background color itu sebagai properti, isi dari warna blue misalnya. Blue itu sebagai value-nya. Nah, untuk part-part HTML CSS lebih lanjutnya akan kita pelajari di praktek nantinya. Kita temui di praktek. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau masih ragu mengenai semuanya? Jika ragu, dipersilakan ditanyakan ya. Oke. Baik, jika tidak ada kita lanjut ya.
Ananda-ananda yaitu cara kerja CSS. Cara kerja CSS dimulai saat deklarasi style yang digunakan dengan tulis style, yaitu ada ID dan kelas. Maka secara otomatis style tersebut akan bekerja pada dokumen HTML dengan menggunakan ID atau kelas. Untuk kemudian ID dan kelas tersebut kita sesuaikan dan terapkan pada kode HTML. Dan secara otomatis pula CSS itu akan bekerja pada HTML. Jadi dia bekerja hanya menggunakan pemanggilan ID atau kelas, dua ini menggunakan ID atau kelas. Ya. Berarti kalau dia ada file CSS-nya dia ID sebagai ID dia berbentuk pagar simbolnya, kalau enggak dia sebagai titik. Berdasarkan pemanggilan ini, header ini harus sama dengan nilainya dengan yang sini. Jadi jika itu sudah sama, maka dia akan bekerja secara otomatis. Dia akan mencari filenya sendiri. Oke, Ananda masih ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ini ya, model CSS. CSS itu dibedakan menjadi 3 model, yaitu ada yang embedded seperti yang kita bilang, saya sebutkan tadi atau saya sampaikan tadi. CSS itu terdapat 3 model. Yang pertama, embed style sheet. Apa itu embed style sheet? Yaitu CSS definisikan terlebih dahulu dalam tag style, di atas tag body, lebih tepatnya di dalam tag here. Seperti apa contoh penulisannya? Contoh penulisannya itu seperti ini. Seperti ini ya. CSS-nya dimasukkan di dalam tag style ini, style di dalam tag here ini, di dalam sini. Nah, itu. Di dalam style ini baru digunakan type tag CSS, dan ini pemanggilan apakah dia kelas, apakah dia ID. Seperti ini dia ada yang menggunakan kelas, ada yang menggunakan ID. Kalau kelas simbolnya titik, kalau ID simbolnya pagar. Nah, setelah itu ada kemudian baru dimasukkan value-nya berapa, apa value-nya. Seperti ini ada ini value-nya, ini ada value-nya, seperti itu. Seperti itu penulisannya. Yang membedakan cuma letak CSS-nya itu di sini letaknya. Di sini saja. Ya. Itu yang membedakannya. Oke. Ada yang ditanyakan Anda? Baik. Jika tidak ada, kita lanjut ya. Yaitu ke permodelan CSS berikutnya, yaitu inline style sheet. Ini yang inline. Nah, dari bahasanya saja inline berarti dalam satu baris HTML itu dimasukkan. Didefinisikan langsung pada tag HTML yang bersangkutan. Jadi ada div ID header langsung dimasukkan, atau P langsung style, atau font langsung font langsung style. Contoh penulisannya seperti ini. Nah, seperti ini. Di dalam H1 langsung dimasukkan style. Colornya width, paddingnya 30 pixel. Nah, seperti ini. Ini dia yang membedakannya. Cara penulisannya seperti ini. Ini yang namanya inline style sheet. Kenapa dia inline di dalam satu baris?
Ini tag HTML-nya langsung dimasukkannya CSS-nya sebelum tutupnya. Seperti ini juga langsung dimasukkan. Dia inline nya. Setiap kali mau merubahnya kita harus buka kodenya, bongkar kodenya semuanya lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan anak-anak semuanya? Baik, jika tidak ada, kita masuk ke materi terakhir. Topik terakhir, yaitu yang CSS yang ketiga. Apa itu CSS yang ketiga? Sini, external style set. Eksternal, dari namanya saja sudah diketahui bahwa di luar. CSS ini definisikan secara terpisah pada file yang berbeda. Dan selanjutnya, file atau halaman web yang ingin menerapkan style pada file CSS tersebut tinggal memanggil file CSS tersebut. Jadi tinggal dipanggil saja. Jadi di sini terdapat dua file. Kalau yang inline tadi sama yang embed-nya itu hanya satu file saja. Di dalam file embed-nya saja. Sedangkan yang eksternal menjadi dua file. Satu pertama apa Anda semuanya? Yang pertama itu file HTML. Yang kedua baru file CSS-nya. Kalau yang di inline sama embed tadi itu cuma satu file saja. Hanya file HTML, tidak ada file CSS-nya. Seperti apa cara penulisannya? Cara penulisannya seperti ini. Ini ada dua file. Yang pertama file HTML, yang kedua file CSS-nya. Nah, di sini terdapat pembagian div seperti yang kita pelajari tadi, bahwasanya ada header, ada kiri, ada kanan, ada footer. Nah, sedangkan file CSS-nya ada di file lain, yaitu ini. Yang bodinya apa, backgroundnya, kontennya apa isinya, untuk footer apa isinya, seperti ini. Mungkin menjadi pertanyaan anda semuanya, seperti apa menggabungkannya menjadi satu file supaya bisa terbaca atau bisa dieksekusi oleh browser. Oke, cara menggabungkannya tadi kita menggunakan memasukkan atau memanggilkan file CSS itu ke dalam file HTML. Anda semuanya. Cara memanggilnya kita letak di dalam head, di dalam ini. Ini cara memanggilnya. Yaitu link link kita sudah pelajari kemarin kan, sebelum pertemuan ini kita sudah mempelajari link, jenis-jenis link seperti apa saja linknya. Nah, di sini menggunakan link rel, stylus sheet ini mencirikan bahwasanya dia style, sedangkan type-nya yaitu text atau CSS. Href-nya ini, ada tahu href? Ada yang masih ingat apa itu href? Ini pelajaran kita minggu kemarin. Apa itu href? Ya benar sekali. Href itu alamat atau file yang ingin kita masukkan, di mana posisi filenya, apa nama filenya. Nah, ini href yang kita masukkan bagian 3.css. Jadi dengan seperti ini akan terbaca file CSS yang sudah kita bikin di sini tadi yang menggunakan div dan id. Nah, di sini sudah terbaca yang Anda semuanya. Oke. Dan ini adalah view-nya atau tampilannya. Nah, ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Anda semuanya? Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Silakan. Berhubung waktu kita juga sudah hampir habis ya, dan materi kita juga sudah ini materi yang terakhir. Oke, materi yang terakhir. Ada yang ditanyakan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, anak-anak semuanya? Baik, jika tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sebelum itu, saya akan memberi ada tugas, yaitu tugasnya Anda semuanya. Coba Anda desain sendiri, rancang, gambarkan sebuah konsep web tampilan layout ini, sebuah tampilan ini untuk biodata Anda semuanya.
Nanda bikin di kertas lembar, nanti kita bikin tampilannya di dalam pada mata pelajaran prakteknya. Pas kita masuk praktek, kita bikin dari tugas ini. Seperti ini ya. Bikin biodata, portofolio kan. Seperti ini contohnya. Saya ada contohnya. Nah, seperti ini. Tampilan-tampilan apa saja yang mau Anda masukkan. Nah, ini ada about, ada skill, ada experience, nah, seperti ini. Contohnya seperti ini. Coba Anda bikin layoutnya di kertas lembar. Nanti secara sederhana saja pakai kata. Tidak perlu harus seperti ini kali, tidak perlu. Secara sederhana saja Anda bikin di kertas lembar. Pada masuk praktek besok Anda kumpulkan, dan itu akan menjadi latihan Anda pada setelah selesai mengerjakan job sheet pada praktikum. Oke, ada yang ditanyakan mengenai ini tugas Anda semuanya? Baik, jika tidak ada, pertemuan kita akhiri sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon